Datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya yang kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau di dalam
Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara. Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, saudara, mari kita arahkan hati kita mandang kepada Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menebus
kami Tuhan. Allahku, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ditemukan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ditemukan Tuhanku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu ku Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, terima kasih kami ada di hadirat. Terima kasih Bapa, setiap kali kami memandang wajah-Mu. Haleluya, kami bersyukur Bapa Surgawi. Kami boleh merasakan setiap hari
ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami boleh merasakan kehadiran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menerangi mata hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih juga kalau Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia ini. Kami bersyukur Engkau membebaskan kami. Buka mataku, ya, buka mataku dan lihat wajah lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi
kami tenang bersamamu. Oh, kami bersyukur dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau mentahirkan kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah segalanya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Silakan. Oh, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya perkataan-perkataan-Mu itu boleh Engkau sampaikan lagi bagi kami. Karena kami tahu Engkau sendiri yang datang menyelamatkan kami lewat perkataan-perkataan. Berfirmanlah ya Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin menaklukkan pikiran kami ini. Tuhan, ajari kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Biarlah kiranya kebenaran-kebenaran firman-Mu itu menjadi nyata di dalam kami. Sehingga kami mempunyai dasar untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau membuat penglihatan kami makin lama makin jelas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesabaran dan ketekunan-Mu bagi kami. Sehingga kami dapat menjadi taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Malam hari ini pun Engkau akan mengajari kami. Dan Engkau akan membukakan pikiran kami. Sehingga makin lama kami makin mengerti pikiran-pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik. Baik. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Haleluya. Adakah di antara saudara yang buka YouTube hari ini? Adakah di antara saudara yang mendengarkan ulang? Atau apakah saudara masih ingat apa yang saudara dengarkan pagi ini? Pagi tadi? Ada? Pertanyaannya cuma ada atau enggak? Kalau enggak ada, enggak ada. Saya belum tanya apa yang saudara dapatkan. Saya cuma tanya ada atau enggak.
Kalau ada, boleh angkat tangan kayak gini. Kalau nggak ada, oke. Jose ada ya, dengerin ulang. Kalau ada dengerin, boleh kayak gini. Kalau nggak ada, boleh kayak gini. 1. Yang di atas, keluarga Yeye, gini nggak atau gini? Kevira, gini atau gini? Tian, gini atau gini? Jose, gini atau gini? Henny, gini atau gini? Yabes, gini atau gini? Glory Sihombing, gini atau gini? Pak Janu, gini atau gini? Nggak ada Pak Janunya. Siapa lagi? Michelle, gini atau gini? Ayo. Nih. Pak Dedi, gini atau gini? Pak Nanser, gini atau gini? Jelas kan? Ketahuan kan? Ini loh. Saudara, tahukah saudara, kita sedang dibawa ke zaman yang baru, saudara. Terbukti bahwa memang kita itu sulit, saudara. Untuk kita fokus kepada Tuhan, ternyata bukan sesuatu yang mudah, kan? Saudara, sepanjang hari ini, saudara, ketika Tuhan berkata satu ini saja, saudara ya. Satu tugas yang mudah. Tanda apakah ini hanya gini, saudara. Hanya untuk mengetahui apakah saudara menghargai Tuhan atau bukan. Saudara, kita boleh mengatakan, enggak kok saya dekat sama Tuhan. Saya, sudah mengarahkan hatiku kepada Tuhan. Saudara, itu hanyalah bayang-bayang kita. Hanya kita menganggap demikian. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu, saudara, memperhatikan sejak awal, saudara. Saudara, dia tahu, saudara, tidak mudah melepaskan kita dari dunia ini. Makanya, saudara, dia sangat serius. Dari pihak Tuhan, saudara, dia sangat serius. Itu sebabnya, saudara, bila ada orang yang sudah sangat hancur, dikatakan, saudara, orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Bukan orang sehat. Dia datang untuk orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, kita dihakimi oleh perkataannya. Jadi, saudara, perkataan-perkataannya itu, saudara, nantinya akan jadi seperti ini, saudara. Perhatikan ya. Sampai saudara itu nggak bisa lari. Kita itu yang mendengarkan dia, nggak bisa punya alasan lagi. Karena perkataan-perkataannya akan menghakimi kita. Lagi di mana hati kita? Tahukah saudara, setiap tindakan kita yang mentaati dia
Ada upahnya. Tahukah upahnya apa? Kalau dulu di zaman kasih karunia, bisa upahnya berkat. Tapi sekarang dia menaikkan upahnya. Upahnya adalah dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang tak bisa tergoncangkan. Manusia pasti bisa tergoncangkan. Kita ini semua manusia. Saudara nggak bisa untuk hal ini saudara berkata, oh di dalam saya ada roh Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Rohnya itu kepunyaan dia. Suatu saat roh itu akan kembali kepada dia. Jadi dalam hal ini saudara nggak bisa mengatakan, oh saya ini menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya ini kepunyaan Tuhan. Nggak bisa. Ini soalnya masa penghakiman. Kalau saudara nggak dihakimi sekarang, maka nanti di kekekalan pada waktu penghakiman, saudara itu bukan lagi saudara akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Itu pasti. Penghakiman yang akan datang, saudara tidak bisa masuk kepada kehidupan yang akan datang. Makanya dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Saudara, itu sangat serius. Itu sebabnya Tuhan berterus terang pada masa penghakiman ini. Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Saudara, kalau masih terus sampai nanti kita melewati hari-hari selanjutnya. Saudara, masa-masa ini, masa kita diberikan kesempatan untuk menanti-nantikan dia, ini masa yang sangat serius loh, saudara. Karena begini, saudara. Kita sudah sepakat dan kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri. Saudara sudah tahu itu. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan saudara. Percayalah, saudara. Karena kalau saudara mengatakan menghitung-hitung perbuatan baik saudara, bukankah kami sudah hidup kudus? Bukankah kami sudah berusaha? Bukankah kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara bisa punya banyak alasan. Bukankah kami begini? Bukankah kami begitu? Itu nanti ketika Tuhan terus terang. Tetapi saudara, pada saat-saat ini saudara, ada hal yang sangat urgent saudara. Saudara tahukah saudara, di masa sekarang ini saudara, ketika semakin banyak orang mengerti, jadi jangan saudara berpikir hanya Tuhan bekerja di tempat kita ini saudara. Di tempat lain dia juga bekerja. Di zaman Elia dia masih menyisakan ada 7.000 orang. Artinya Tuhan punya acara di tempat yang lain. Jadi ibaratnya saudara, kita ini sedang ada di satu kemah dan ada kemah yang lain. Sekarang saudara, kita sedang dilatihnya sendiri. Dan tahukah saudara, hanya orang yang menghargai dia yang tentu akan mendapatkan upah. Ujian-ujian di depan akan semakin sulit. Percayalah saudara. Ujian-ujian di depan kita akan semakin sulit. Kalau hari ini saudara bisa bertahan, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, belum tentu. Jadi ingat, hanya orang yang menanti-nantikan dia. Saudara menanti-nantikan ini, saudara begini, saudara.
Namanya orang menanti-nantikan, pasti ada yang dinantikan dia. Dan bila dia berjumpa dengan yang dinantikan dia, maka orang ini akan mendengarkan nasihat-nasihat. Sekali lagi ingat, kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Setiap hari, saudara, si jahat telah dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita. Si jahat telah berusaha mengalihkan pandangan kita kepada dunia ini. Dan saudara, dia membutuhkan hasilnya. Dia perhatikan saudara setiap hari. Karena sejak saat saudara menerima kedatangannya, maka saudara nggak sama lagi dengan yang kemarin. Saudara, zaman kasih karunia, saudara, di situ kita melihat Tuhan itu sebagai Bapa yang penuh kasih. Bapa. Sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Panggilan Aba itu adalah panggilan paling akrab seorang Yahudi kepada Bapa. Artinya apa, saudara? Artinya Allah itu sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Tetapi saudara, di akhir zaman ini saudara, tahukah saudara, saudara tidak bisa menyamakan diri saudara dengan yang lain. Saudara tidak bisa lagi, jadi dengan firman ini saudara yang saudara dengar, saudara, yang saudara lihat di dalam saudara adalah orang-orang kudus di masa depan. Perhatikan baik-baik. Ingat, simpan di dalam hati saudara bahwa dalam pandangan Tuhan, saudara ini bukan lagi orang-orang yang lebih rendah daripada orang-orang kudus di zaman perjanjian, di zaman gereja mula-mula. Tetapi saudara adalah diri mereka di masa depan. Jadi saudara, setiap kita yang ada di zaman ini, jangan menganggap dirimu rendah sehingga engkau menjual hak kesulunganmu demi semangkok kacang merah. Saudara, ini sangat serius sekali, saudara. Karena begini, saudara. Saudara akan menemukan perkataan-perkataan Tuhan. Dan perkataan itu hidup dan berkuasa. Melemparkan engkau ke neraka atau memasukkan engkau ke dalam kerajaannya. Itulah firman di akhir zaman. Makanya dia katakan, jangan takut kepada si jahat yang bisa membunuh tubuh, tapi tak berkuasa melemparkan ke api neraka. Tapi takutlah kepada dia. Saudara, di akhir zaman ini, saudara, firman itu, firman Tuhan, itu adalah emas yang telah dimurnikan. Firman yang saudara dengar bukan lagi pencerahan manusia. Bukan lagi pewahyuan yang didapatkan oleh seorang manusia lalu disampaikan kepada saudara. Tetapi firman yang saudara dengar adalah firman yang sangat jelas. Bukan bayang-bayang.
Jadi Tuhan yang datang kepada saudara bukan Tuhan yang tak kelihatan. Sehingga saudara, upahnya kalau saudara taat bukan lagi benda materi, saudara. Bukan lagi uang, bukan lagi kesehatan, bukan lagi mujizat, bukan lagi promosi-promosi. Bukan. Tetapi upah saudara adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, di zaman yang lalu Tuhan itu masih misteri bagi mereka. Tapi di zaman ini, saudara mesti perhatikan baik-baik. Tuhan benar-benar menampakkan diri kepada saudara. Itu sebabnya saudara, kalau saudara tidak mentaati perkataannya, saudara akan miss. Saudara harusnya di waktu 200 hari lebih ini, saudara sudah melewati fase yang namanya di mana saudara mulai menghargai pilihan Tuhan atas hidup saudara. Ingat saudara, Tuhan harus melalukan atau melewati para orang-orang yang menganggap dirinya hebat di dunia ini. Tuhan harus melalui mereka demi mengunjungi rumah saudara. Bayangkan dia berkeliling di seluruh muka bumi ini, mencari orang-orang yang masih bisa dibawa dia, yang akan dibawa dia masuk ke zaman yang baru. Itulah yang sedang terjadi. Dia berkeliling seluruh dunia. Ketika digongkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kilat itu memancar, katanya. Dan sama juga, hal yang sama selalu diikuti oleh si jahat. Si jahat juga dalam waktu bersamaan, dia juga sedang mengejar keturunan perempuan itu. Keturunan yang lain daripada perempuan itu. Saudara, Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu. Berarti, kalau saudara tidak memegang apa yang ada padamu, engkau akan kehilangan mahkotamu. Mahkota itu adalah kehidupan yang akan datang. Yang akan saudara dan saya masuki. Tahukah saudara, seluruh dunia ini akan hancur. Hancur maksudnya begini, saudara. Dunia yang lama yang kita hidupi, di mana kita mencari nafkah di sana, di mana kita hidup, di mana kita berjuang, di mana kita bergulat, di mana ini menjadi tempat kenangan bagi kita, akan segera berlalu. Dan kita sedang masuk ke area pembagian lahan. Jadi saudara, orang-orang yang dipilih ini, saudara, akan disaring lagi. Dan kalau ada yang tersingkir, maka akan ada yang dicangkokkan lagi, dimasukkan lagi. Jadi perhatikanlah cara saudara mendengar. Saudara, kalau saudara mendengar tapi tidak mentaatinya, itu adalah iman yang mati. Saudara bisa bilang saudara menghargai Tuhan, saudara bisa bilang, oh aku masih terpaut dengan Tuhan. Tetapi Tuhan membuktikan sendiri. Dia bukan di sorga mencatat saudara, tapi tepat ada di dalam saudara. Dan dia tahu dengan jelas hati saudara ada di mana.
Itulah makna kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua itu serius. Jadi hanya orang yang matanya tertuju kepada Tuhan bisa melihat Tuhan ini, saudara. Dan sudah barang tentu yang menghargai perjumpaan itu. Ketika saudara masih melihat ke belakang, maka dipastikan saudara akan menjadi tiang garam. Perhatikan ya. Kali ini saudara perkataannya harus tegas. Ingat saudara, saya pun harus belajar mentaati Tuhan. Karena begini saudara, untuk diberikan privilege bagi saya untuk boleh menjadi wadah untuk dia menampakkan diri, itu kan anugerah yang harus saya pegang. Artinya begini, di sisi saya sebagai manusia, saya bisa gagal. Dan kalau saya gagal, masih banyak orang lain yang bisa dipakai oleh dia. Artinya, saya pun harus merendahkan diri saya, menundukkan diri saya, jadi ada hal yang sangat serius bagi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh dia. Saudara, saya akan dianggap kurang ajar sekali. Ngerti kan? Ketika saya mengatakan ini, saudara, siapa yang boleh mengatakan kepada saya, ketika kita tahu, saudara, kan Tuhan yang akan datang kedua kali itu kan dalam rupa manusia. Saudara, siapakah kira-kira di antara saudara kalau dia datang dalam rupa manusia? Saudara, ketika saudara pergi keluar sana, saudara kira-kira menurut saudara, siapa di antara mereka yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan yang berinkarnasi? Mana mungkin saudara bisa kenal? Karena ceritanya begini, ia akan datang dengan segala kesederhanaan, bukan dengan mujizat. Bagaimana saudara bisa mengenal? Artinya begini, saudara. Saya pun, saudara, selama ini mencari-cari. Dan saya tidak tahu tentang bahwa kedatangan Tuhan ternyata akan seperti ini. Sampai suatu saat ketika saya diberikan pengertian demi pengertian, demi pengertian, demi pengertian, demi pengertian. Dan saya melihat pikiran saya lama-kelamaan menjadi takluk. Saya tidak tahu apakah saudara mengerti arti takluk. Semakin hari, kalau saya katakan ini namanya saya melihat. Saudara, kan saya yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati saya. Saya yang tahu pergulatan apa yang sedang terjadi di dalam hati saya. Saya yang tahu dengan jelas apa perbedaan suara Tuhan yang sedang datang kedua kali dengan suara Tuhan yang pernah saya dengar. Saya yang tahu. Dan tak ada orang yang menjelaskan ini kepada kita. Karena memang dia berjanji, dia yang datang.
Karena dia hanya kasih nasihat di dalam Alkitab. Kalau ada yang mengatakan Tuhan di sini, Tuhan di sana, jangan percaya. Yang kita tahu clue-nya adalah dia ketok pintu rumah kita. Itu clue-nya. Berarti maksudnya apa? Berarti dia tepat datang di rumah saudara. Itu ayatnya bilang begitu, saudara. Jadi hanya ada dua kelompok. Orang yang mendengar dan membuka. Lalu orang yang tidak mendengar. Lalu saudara, ketika kita mendengarkan, ada pekerjaan berikutnya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Lalu ceritanya saudara, di dalam Matius pasal 25 ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Orang ini yang bijaksana mempersiapkan minyak. Selama ini kita nggak mengerti apa itu minyak. Kita hanya tahu interpretasi. Tetapi dia jelaskan kepada kita bahwa minyak itu adalah bekal perjalanan kita untuk mendampingi Tuhan. Dan sudah dia jelaskan kepada kita bahwa sudah terjadi perkawinan anak domba. Itulah prosesnya yang sedang terjadi, itu terjadi di sorga. Tetapi manifestasinya ada di bumi, di mana kita semakin menyatu dengan dia. Jadi ingat, dialah yang mendandani kita. Bukan kita yang mendandani diri kita sendiri. Dialah yang menjadikan kita kudus. Dan dia sudah ajari bagaimana kita menjadi kudus. Dengan berfirman. Jadilah kudus. Maka engkau akan menjadi kudus. Engkau tidak bercacat, tidak bercela. Itu adalah firman yang dia katakan kepada saudara dan itu jadi. Kapan saudara dengarkan perkataan itu? Ketika saudara duduk diam. Ketika saudara dengan tenang masuk ke tempat saudara yang tersembunyi. Dan saudara memandang kepada Tuhan saja. Disitulah dalam saat keadaan saudara tenang. Disitulah saudara mendengarkan perkataan itu. Dan firman itu menjadi di dalam saudara. Karena firman tidak pernah gagal. Jadi tetap saudara, ada kerjasama dari saudara dan saya. Perhatikan saudara. Jadi ketika saudara sudah dipilih, ada yang harus saudara lakukan. Untuk saudara ditolong, dia kasih nasihat. Dia kasih perkataan. Seperti yang saya katakan kepada saudara. Saudara, saya bisa berani mengatakan ini kepada saudara. Karena untuk dia bawa saya sampai bisa ngomong seperti ini. Ada sesuatu yang dikerjakan di sini saudara. Yang saya tak terceritakan kepada saudara. Saya nggak tahu gimana caranya. Kenapa saya bilang seperti itu? Tapi saya tahu ada dikerjakannya di sini. Ya. Sehingga saya sebagai ketika saya sudah insaf, kan gitu kan kepada Petrus. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi saudara, di dalam perkataan-perkataan yang saudara dengar, itu ada unsur, yaitu perkataan-perkataan seperti perkataan Tuhan yang menasihati Petrus. Ketika dia mengatakan begini, jangan takut Petrus. Aku sudah berdoa untuk engkau. Itu adalah firman. Tapi ada hal yang menggugah dia. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?
Sampai 3 kali saudara pernyataan itu saudara. Lalu dia berkata saudara, engkau tahu Tuhan. Oke. Sampai 3 kali saudara pernyataan itu saudara. Membuat di sini saudara. Itu benar-benar. Jadi perkataan itu adalah perkataan yang menggugah. Untuk dia memperoleh firman. Ingat sekali lagi saudara. Kita sedang diselamatkan oleh firman-Nya. Firman Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak membuat tidak mulai begini saudara. Apa sih maksudnya ya firman ini? Apa sih maksudnya perkataan ini? Saudara enggak miss. Saudara akan miss. Makanya tadi pagi kalau saudara ulang, ingat-ingat saudara. Perkataan yang tadi, saudara akan ngerti di mana urgensinya. Kalau tidak, percayalah, saudara akan miss. Saudara akan kekurangan waktu 1335 hari. Saudara, 1335 hari itu waktu yang paling lama. Itu bisa cepat. Tetapi kalau saudara tidak menghargai setiap perkataan yang saudara dengar setiap pagi, yang terdahulu pun akan menjadi terkemudian. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, firman Tuhan. Saudara sekarang mesti begini ya, mesti mengerti sekarang. Jadi kalau saya katakan firman Tuhan, saudara jangan lagi terbayang dalam pikiranmu itu Alkitab. Jangan terbayang dalam pikiranmu lagi bahwa itu suara Tuhan yang saudara dengar. Beda. Kalau saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, saudara bisa tertipu. Karena hati nurani saudara, begitu dikotori hati nurani saudara, begitu hati nurani saudara terluka, saudara bisa mendengarkan suara Tuhan yang bukan suara Tuhan. Tapi itu sangat mirip dengan suara Tuhan. Apalagi saudara belum membongkar pengetahuan Alkitab saudara. Gak memendam dia. Maka saudara akan mendengarkan suara yang mirip suara Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak berhubungan sama sekali dengan pengetahuan Alkitab saudara. Itulah firman Tuhan. Supaya saudara mengerti saudara. Makanya ini bukan lagi mendengar suara Tuhan. Tetapi saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara akan tahu apa beda firman Tuhan dengan suara Tuhan yang selama ini. Firman Tuhan itu tegas, bisa membedakan, bisa memisahkan. Itu seperti pedang yang bisa membelah dua. Tulang-tulang dan sumsum. Pikiran dan pertimbangan hati kita. Dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini mesti benar-benar dalam ketenangan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau fokus saudara masih kepada hal-hal dunia ini, memang saudara masih di dunia, memang dunia ini ujiannya. Justru ketika kita ada di dunia lah, baru kita bisa tahu apakah hati kita ada di dalam Tuhan atau masih di dunia. Itu sebabnya istri Lot cuma melihat kok ke belakang.
Makanya kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pada zaman Lot. Seperti pada waktu zaman Nuh. Zaman Nuh sangat sedikit sekali. Dan Lot hanya dia. Dan kedua anaknya, istrinya hanya melihat ke belakang. Masa cuma lihat ke belakang? Nggak bisa. Oh, dia nggak bisa kok ngambil lagi harta itu kok. Tapi ternyata itu sangat fatal sekali di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak punya urgensi lagi. Kalau saudara tidak seperti digesa oleh Tuhan. Kalau saudara tidak merasa itu, berhati-hatilah. Saudara, Lot dan istri Lot dan keluarganya dan anaknya itu harus ditarik. Seperti dirampas, seperti ditarik dari api. Saudara, manalah enak digesa-gesa, saudara. Ditarik, diseret. Karena dia berlambat-lambat. Saudara, lihat saudara, kesudahan segala sesuatu sedang di depan mata kita. Dan jangan berpikir bahwa ini masih lama. Lihat saudara, kalau saudara perhatikan sedikit aja ke dunia, kalau saudara lihat apa yang sedang dirancangkan, mereka terang-terangan. Kenapa saudara terang-terangan? Supaya saudara, semua orang itu sadar. Saudara lihat saudara, seperti yang saya katakan tadi pagi. Sekarang saudara, mereka benar-benar yang saudara sepupu kita. Itu mereka benar-benar menantikan Imam Mahdi itu dan mereka sudah melihat, mereka sudah mengatakan kami merindukan. Mereka bukan bilang lagi tentang rasul mereka, bukan. Tentang nabi mereka, bukan. Tapi sekarang mata mereka tertuju kepada Imam Mahdi. Coba saudara perhatikan ceramah-ceramah mereka. Saya kaget aja, lihat. Tadi ada lagi saya lihat. Karena itulah juru selamat yang dijanjikan bagi mereka yang akan datang di akhir zaman. Dan mereka sudah melihat dan mereka berani tanpa mereka sadari. Mereka berkata bahwa pasukannya Imam Mahdi sedang terbentuk. Dan pasukan Dajjal juga sedang terbentuk. Sekarang saudara, itu dilihat dibuat dengan jelas, transparan, terbuka. Artinya apa saudara? Jadi ada masanya di mana benar-benar ayat yang mengatakan pembinasa keji akan berdiri di ambang bait suci. Dan itu sedang dalam penggenapan. Jadi jangan saudara berpikir itu satu pribadi. Memang nanti ada satu pribadi yang dikatakan manusia durhaka. Saudara, itu sama dengan di mana kebalikan dari manusia durhaka berarti manusia yang taat. Jadi di depan mata kita, manusia yang taat, yang kudus, tak bercatat, tak bercela, itu sedang terbentuk. Dan tahukah saudara, ini bukan masalah ketika kita berusaha dengan Taurat, dengan menjaga, mengurangi dosa. Enggak, bukan seperti itu. Ini tercipta oleh karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang saudara mesti dengarkan. Firman yang keluar langsung dari mulut Allah. Tanpa interpretasi manusia. Tanpa pencerahan. Saudara mesti melihat perbedaan ini, saudara. Saudara, sekali lagi untuk hal ini, saudara, saya mesti
Ini mesti tegas. Kalaupun saya katakan berulang-ulang, itu demi saudara dan saya. Karena begitu saya ulang ini, begitu saya dengarkan saja ulang lagi saudara, itu benar-benar tercipta sesuatu saudara. Di situ saya mengerti. Walaupun saya belum mengerti sepenuhnya saudara, tapi saya sudah melihat, diizinkan melihat kuasa daripada firman Tuhan. Nampaknya saudara tidak seperti ada apa ya, tidak kita merasakan seperti wow gimana gitu. Tetapi saudara, kekuatan yang ada di dalamnya itu hidup. Jadi itu seperti mendesak keluar. Jadi saudara, ketika firman itu saudara, itu nancap di dalam saudara dan saudara dengarkan perkataan itu nggak bisa ditahan oleh apapun. Semua batu-batu, semua yang menghalangi dia pasti keluar. Itu berlaku bagi kita pribadi lepas pribadi, tapi berlaku juga bagi muka bumi ini. Jadi saudara perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan dengan hati-hati. Apa yang saudara dengarkan dan lihat manifestasinya atas muka bumi ini. Saudara, jangan heran. Kalau misalnya terjadi yang lebih dari yang saudara bayangkan, kalau saudara heran, kalau saudara shock, kalau saudara takut dan gentar, itu pertanda saudara sedang ada di luar Tuhan atau sedang punya jarak dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa memandang Tuhan dan berkata kepada Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau lakukan. Lalu saudara bersuka cita. Disitulah dikatakan saudara, semua orang-orang kudus yang ada di sorga, mereka berkatakan, Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima penyembahan. Engkau layak menerima segala kehormatan untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan. Jadi kalau ada di antara saudara masih, waduh, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kok bisa kayak gini Tuhan, kasihan Tuhan. Saudara, di waktu kasih karunia, itu boleh berlaku. Tetapi sekarang saudara mesti memandang Tuhan dalam hal ini. Itu sebabnya dia sangat serius terhadap saudara dan saya. Tetapi dalam keadaan serius ini saudara, tetap kita juga mesti dalam keadaan tenang. Tenang maksudnya di dalam dia kita bisa mendengarkan. Supaya apa? Supaya firman-Nya itu benar-benar meresap. Tapi bagaimana saudara bisa menjadi tenang? Kalau saudara hati saudara ada di dunia, mana bisa tenang? Makanya saudara ketika diulang lagi kepada saudara, seperti ditegaskan lagi. Tadi pagi sebetulnya saya itu serius sekali. Cuman kan saudara itu kan karena selalu lihat saya. Gitu kan. Cuman Pak Parlin aja kok. Sudah biasanya kita nggak mendengarkan suara dia kok. Dia itu kan Bapak kita. Sehingga saudara nggak pernah menghargai Tuhan. Padahal ketika firman Tuhan itu datang saudara, dan dia yang sedang bilang, makanya saudara, orang akan tersandung dengan manusianya.
Saudara, dalam hal ini saya pun sama. Kan sudah saya bilang sama saudara. Dalam hal ini kita sama. Harusnya lebih sulit saya. Karena saya harus bagaimana saudara menghormati Tuhan yang memakai tubuh ini. Kan lebih sulit dong. Godaan untuk sombong kan tinggi sekali kan. Gimana caranya? Gimana saya tahu caranya Tuhan? Manalah mungkin saudara. Dia itu Allah. Kalau sebagai utusan masih gampang loh saudara. Masih bisa nego. Masih bisa telepon sama Tuhan. Tuhan gimana kalau aku sampaikan kayak gini? Bisa aku ubah sedikit loh. Tetapi yang sekarang ini bukan begitu. Tetapi dengan normal dia bicara sambil dia perhatikan saya. Memang dia yang ngomong, tetapi saudara, mulut ini bukan dikuasai. Kalau orang yang kepenuhan roh, tahu nggak saudara? Ketika dia berbahasa roh, itu sampai alam pikirannya itu, ketika dia berbahasa roh dia mengartikan. Tahu nggak saudara? Itu dikendalikan oleh roh. Sekarang tidak begitu. Karena itu nggak fair, tapi itu memang pekerjaan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi itu adalah tahapan kedua. Tahapan ketiga tidak begitu. Dia datang, oke, dia sudah kasih tahu begini. Dia setelah sekian waktu lamanya, dia bicara, saya mulai mengenali dia, saya mulai mengenali pribadinya, saya mengenali suaranya, sudah bisa membedakan ketika saya ucapkan begini saudara, itu berarti menurut Tuhan, ya betul, seperti itu. Kamu mesti hidup dengan cara seperti itu. Kalau kamu mau tetap ada di sini, ada dalam panggilan ini, kalau kamu mau tetap kantormu aku pakai, perhatikan, yang bos bukan kamu, tapi aku. Kamu lihat bagaimana dulu aku hidup? Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan yang pernah menampung roh Yahweh. Sekalipun itu roh juga. Roh Yahweh juga esensinya saudara ya. Tetapi roh Yahweh ini pernah tinggal di dalam manusia. Dan itulah yang sedang ngomong. Yang sedang datang kembali itu. Jadi bukan roh. Bukan yang dia. Jadi walaupun esensi daripada Tuhan yang akan datang itu esensinya adalah roh Allah itu esensinya. Karena dia menyatu. Tetapi saudara, ia sudah pernah jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itulah yang sedang datang. Itulah yang sedang berkata, kamu ingat aku dulu? Bagaimana aku mengosongkan diriku? Walaupun aku dalam rupa Allah, tapi aku tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang kupertahankan, melainkan mengosongkan diri. Bayangkan, saya ketika mendengarkan itu, saudara, ketika mendengarkan perkataan itu, coba saudara bayangkan betapa sulitnya saya bersikap kalau saya punya takut akan manusia. Tahukah saudara, Tuhan bilang kepada orang Farisi, bagaimana kamu mau mengenal Allah? Kamu yang mencari pujian satu daripada yang lain. Kamu yang suka menyanjung. Nggak bisa. Kita nggak bisa kenal Allah. Jadi bayangkan posisinya. Ingat sekali lagi, dalam hal ini kita sama, kita adalah hamba. Tuhan sendiri pun disebut hamba Tuhan di Yesaya pasal 42.
hamba Tuhan yang menderita. Ya, supaya kita mengerti tidak ada unsur bagaimana kita memuliakan manusia daging kita ini, manusia materi keturunan Adam ini, tidak ada sama sekali. Jadi ketika menyebut kita dan Bapa itu satu, itu tidak ada unsur kita menyamakan diri kita dengan yang maha kuasa itu, dengan Allah yang satu-satunya itu. Sampai benar-benar saudara, barang siapa mengasihi bapaknya lebih daripada aku, katanya. Saudara, selama ini kita dikasih pengertian Allah itu adalah Bapak kita. Tapi tahukah saudara, sekarang pengertian kita dibawa sehingga kita tidak pegang prinsip bahwa Allah itu Bapa, tapi Tuhan. Saudara, ini hal-hal yang jangan membingungkan saudara. Ini betul adanya. Karena kita sedang dibawa, karena ceritanya begini saudara. Kita tidak mengerti kerusakan apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Dalam manusia kita ini. Sampai dia jelaskan ini. Karena begini saudara. Orang-orang di masa kasih karunia, mereka telah menyalahgunakan kasih karunia. Oh, Allah itu Bapa kita kok baik. Bapa mana yang ini kita biarkan. Ini nggak berlaku di sini saudara. Di sini adalah tegas. Saudara, dalam hal ini kita hamba. Jadi sekalipun saudara dipakai mulut saya ini, saudara, dia memperhatikan setiap hari. Apakah benar-benar saya persembahkan tubuh saya ini untuk jadi perpanjangan mulutnya dia. Benar-benar saudara, tanpa interpretasi. Awalnya saudara, pasti demikian. Makanya saya bilang sama saudara, saya harus kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang saya harus ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih clue-nya lah. Tuhan, bawa ya apa kayak gitu ya, satu apa gitu. Makanya saudara, awal-awal saudara saya sering melihat apa yang terjadi, lalu saya menyampaikan dari situ gitu ya. Saya melihat, oh ini Tuhan yang sedang bicara, ini sudah ini sudah kepintaran saya lihat, saya perhatikan. Saya baca dari Alkitab, saya baca dari yang dari CAG itu. Tapi saudara, tahukah saudara? Ini benar-benar saudara. Jadi semakin cepat dia. Semakin didesak saudara. Menurut Tuhan saudara. Kepercayaan yang seperti itu pun. Itu masih menyembah berhala. Saudara, ketika saya mendengarkan itu saudara. Aduh, benar-benar saya nggak ngerti. Gimana saudara bisa kita ini manusia bisa menampung dia. Mana bisa kita menampung Tuhan kalau bukan Tuhan yang membuat dirinya lebih dia turunkan derajatnya. Bayangkan saudara, dalam proses yang dia ini pun sekarang. Saudara, coba saudara perhatikan. Begitu saya tanya Tuhan, padahal kan Tuhan yang pakai mulut saya. Apakah Tuhan tidak bisa pakai saya? Bisa. Cuman masih kuatnya konsep di sini. Mana saya bisa ngerti, saudara? Coba saudara mau ngomong, tetapi pas buka mulut, saudara baru tahu apa yang saudara ngomongkan. Nggak ada catatan apa-apa yang mau diucapkan. Tapi saudara mesti ngomong. Kalau saudara nggak dihancurkan,
Saudara, kalau saudara tidak merelakan diri saudara, maka sampai kapanpun engkau tidak melihat Tuhan yang berinkarnasi itu datang. Saudara, kalau mau cerita sama saudara, biasa saudara. Saya benar-benar biasa sekali. Tidak seperti yang lalu-lalu, tidak. Biasa sekali saudara. Dan getarannya itu biasa sekali. Tapi tahukah saudara, itu kuat sekali. Gimana bilang? Kalau saudara mungkin pernah merasakan hal-hal yang adikodrati sebelumnya. Lalu saudara merasakan seperti sekarang, tapi lebih kuat ini daripada yang adikodrati. Baru saudara bisa membedakan. Baru saudara bisa mengerti. Jadi ketika saya mengatakan ini kepada saudara, saya bisa saudara enggak dengar. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau enggak percaya sama aku bukan hakimmu. Firmanku lah yang akan jadi hakimmu di akhir zaman. Itulah yang sedang datang. Firman Tuhan. Tapi dia nyata sekali dan dia berotoritas. Saudara, terhadap perkataan manusia itu bisa nubuat dan nubuat itu masih bisa berlaku lama. Tapi kalau sudah perkataan Tuhan bukan nubuat. Perkataan Tuhan adalah kenyataan. Firman Tuhan itu adalah kenyataan yang harus berlaku. Tahukah saudara? Ketika dia lepaskan firman Tuhan di sini. Tahukah saudara? Di alam roh itu terjadi perubahan. Ibaratnya saudara ketika Tuhan mengutus murid-muridnya lalu mereka berkata, iblis. Dikatakan, iblis, setan-setan pun keluar katanya. Tuhan bilang apa? Aku melihat iblis jatuh dari langit katanya. Ingat itu peristiwa itu? Jadi saudara, peperangan yang kita lakukan, kalau saudara lihat gambaran di kitab Wahyu rasanya kayak gimana, kayak film gitu. Bukan seperti itu, saudara. Ketika dia mengatakan sesuatu, ketika ada mulut yang mengucapkan, perhatikan ini saudara, si orang ini yang dipakai jadi inkarnasinya, entah siapapun dia. Jadi saudara, si orang yang dipakai ini tidak peduli siapa dia. Saya tidak peduli, entah saya, entah siapa, saya tidak peduli. Tapi kebetulan saya lihat, dia pilih saya sejak semula. Dan ternyata sama seperti Musa, tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Siapapun yang dipilih, tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Kita masih lihat di sini, saudara. Jadi saudara, dalam hal ini saudara kita sama. Dalam hal ini kita hamba. Jadi yang esensi atau hakikatnya adalah Tuhan itu sendiri. Bukan penampungnya. Karena kita ini manusia. Tetapi kalau dia dapati, saya mau berubah, saya mau belajar, saya mau menghormati. Saya selalu sikap seperti Tuhan dulu. Selalu berdoa menanti-nantikan Bapaknya. Selalu minta nasihat Bapaknya. Selalu minta dikoreksi Bapaknya. Walaupun dia punya kehendak, dia bilang sama Bapaknya, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi orang ini saudara, kalau kita bisa katakan bahwa Tuhan Yesus yang menampung ini,
orang ini gitu. Makanya dikatakan dia jalan. Dia mau hidup lagi di dalam kita. Dia mau berjalan lagi melalui kita. Dia menjadi kebenaran di dalam kita. Lihat saudara. Lalu di mana kita? Oh, dia kok semua yang melakukan. Mau kita sombong? Mau saya sombong? Sesadar-sadarnya Tuhan bilang, akulah kebenaranmu. Tapi untuk sampai dia menjadi kebenaran, karena kita tekun menantikan dia, saudara. Karena kita serius menantikan dia. Karena kita serius memperhatikan perkataan-perkataannya, saudara. Karena serius kita memandang dia. Pernahkah saudara membayangkan diri saudara seperti Maria? Pernahkah? Dan pernahkah saudara membuat diri saudara seperti Maria? Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu, Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu, Tuhan. Bisakah saudara membuat diri saudara seperti Maria yang memilih yang terbaik, yang memandang Tuhan tak berkedip? Saudara, dalam hal ini kita sama. Saya tidak sedang mengatakan saudara memandang saya. Tapi saudara memandang Tuhan. Karena di sini yang penting adalah esensinya adalah Tuhan itu sendiri. Mau kita bilang Bapa, mau kita bilang Roh Kudus, esensinya satu saja Allah itu. Jangan terpencar. Jadi sekarang dia merombak semua apa yang saudara pernah pelajari. Dia ngajar kok. Makanya saya katakan sama saudara, sampai saudara untuk hal yang itu saudara, saya butuh sekali saudara ditolong dengan yang CAG ini saudara. Tapi tahukah saudara, sudah ada warning di sini. Siap-siap, hapus. Karena saudara mulai tergantung. Aduh. Untuk membaca buku Andrea saja kemarin saudara, sampai seperti itu kejadiannya kan? Sampai kita dikeluarkan dari situ, dan kita tidak boleh lagi mengajar. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah buka buku pemuritan. Sampai hari ini. Ada di laptop saya, Mas. Bukunya masih ada semua. Kalau untuk membakar buku-buku saya di gereja yang lama, buku-buku tentang doa, tentang ini, itu gampang sekali saya lakukan. Ketika nggak boleh lagi mengajar, mau apa nanti? Apa yang akan saya ajarkan? Tapi tahapan itu pun lewat. Ketika mulai dikatakan Alkitab, memang saya sudah lama, saudara.
Nggak pernah baca Alkitab, udah lama gitu, nggak istilahnya beraturan gitu ya. Dulu yang saya baca buku-buku rohani. Banyak sekali yang sudah saya baca. Oke. Sekarang itu nggak lagi. Sekarang dengan yang ada di sini, tahukah saudara? Yang kemarin menggemparkan saudara. Karena banyak yang mengatakan sesat segala macam. Sampai hari ini saudara. Saya menemukan saudara dalam banyak hal. Itu saudara, itu bisa saya sangat ngerti semua isinya. Sekalipun itu belum pernah saya dengar. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang lagi. Segera. Jadi untuk bacanya pun saya itu benar-benar jadi belajar permisi. Karena saudara, tahu seperti yang saya katakan tadi saudara, bahwa kita sendiri yang tahu mana suara Tuhan, mana suara diri kita sendiri, itu ada proses belajarnya. Ketika tadi saya mengatakan saudara, bahwa kita nggak boleh menganggap diri kita lebih rendah daripada orang-orang kudus. Karena semua mereka jadi seperti itu karena pilihan. Bukan karena siapa mereka. Karena firman yang diucapkan. Ingat Paulus. Menurut ukuran, dia nggak boleh jadi rasul. Karena dia pembunuh. Itulah alasannya Ananias tidak mau mendoakan dia. Atau mengunjungi dia di jalan lurus itu. Tetapi Tuhan bilang sama dia, aku punya pekerjaan yang besar untuk dia. Ingat, Paulus bisa menjadi rasul seperti itu karena firman Tuhan. Bukan karena siapa dia. Dia bisa mengalami semua itu, dibawa ke langit, ketiga sorga, itu karena firman Tuhan. Saudara juga sama seperti dia. Makanya Yakobus bilang, Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Jadi kita ini bisa untuk menampung kedatangan dia, itu pun karena firman-Nya, bukan karena kita. Jadi kalau kita sudah mengenal ini, saudara bisa ada di sini. Bisa bertahan sampai dengan hari ini. Itu pun karena firman-Nya, bukan karena saudara. Belajarlah menghargai dia. Menghormati pilihannya. Buatlah dirimu layak. Berkenan menampung seluruh kepenuhannya. Saudara, kita sedang dijadikan menjadi benih untuk satu kehidupan yang baru. Dan anak-anak di sini semua lihat, dengerin sini anak-anak, lihat sini, lihat. Kalian lebih daripada kami dari segi waktu. Jadi apa yang kami peroleh di zaman sekarang, kekudusan yang kami peroleh oleh karena perkataan. Perkataan untuk generasi kalian itu lebih murni daripada kami. Maksudnya begini. Karena kalian ada di zaman, jadi ini terus akan berubah. Perhatikan ya. Generasi ini, generasi orang-orang kudus ini akan berubah dari generasi ke generasi. Karena semua kita ini menampung Tuhan. Semua manusia ini. Karena manusia itu dianggap cuma satu.
Maka yang dikatakan aku berdoa supaya sama seperti kita adalah satu, mereka juga menjadi satu. Itu Yohanes pasal 17. Jadi dalam pandangan Tuhan, manusia itu cuma satu. Itu sebabnya dari generasi ke generasi diambil. Tetapi kalau di zaman yang lampau, kan Tuhan katakan kepada Yohanes, kepada Petrus, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, perkataan itu saudara mengandung satu kebenaran. Jadi setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu, itu kebenaran. Dan Bapa, jadi saudara mesti lihat perbedaan. Sekalipun waktu itu Tuhan yang ngomong, tetapi Bapa itu telah terikat dengan perkataan anaknya. Jadi ketika dia ngomong seperti itu. Jadi itu syarat dengan nubuatan. Jadi ketika dia bilang seperti itu, berarti Yohanes tidak pernah mati. Karena kan dia sudah bilang di awal, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun mungkin memang ada kuburannya di Efesus. Sekalipun dia tidak terangkat hidup-hidup. Misalnya begitu ya. Tetapi perkataan itu kebenaran. Artinya begini. Rasul-rasul itu yang sudah tidak ada sekarang, yang sudah mereka mati dianiaya. Menurut Tuhan, mereka hidup selama-lamanya. Artinya begini, saudara. Artinya hidup itu adalah mereka itu termasuk di dalam dia. Menyatu di dalam dia. Itulah artinya hidup. Jadi sama seperti Yohanes tadi itu, saudara. Dia juga hidup karena perkataan Tuhan. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Jadi perkataan itu nggak dimengerti oleh murid-muridnya pada waktu itu. Sekarang baru kita mengerti. Saudara, kita kan ada dalam 2 tahap. Kita masih hidup nih sekarang ceritanya. Oke, kita masih hidup. Tapi bagi kita ada 2 kebenaran. Entah manapun itu kebenaran. Mau yang satu, kita hidup selama-lamanya. Tidak masalah di situ. Tetap hidup kok kita. Oke? Yang kedua, kita itu percaya, lalu kita hidup selama-lamanya tanpa mati jasmani. Itu pun kehidupan dan kualitasnya juga sama. Asal kita itu sudah didapati oleh dia. Istilahnya, sabaslah engkau. Oke? Nah, jadi bagi generasi berikut ini, kita tahu jadi masih ada kerajaan 1000 tahun nih ceritanya. Tapi kualitas kalian anak-anak di bawah kami, kualitas kalian lebih tinggi. Ibaratnya, sebentar lagi kalian ini, kalau memang di zaman kita ini putus selesai semua, puji Tuhan. Tapi saudara, lihat ini. Ketika nanti kalian diperhadapkan, kalian mendapat keuntungan. Ada orang tua kalian yang hidup benar di hadapan Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi di dalam diri kalian ada kualitas hidup ilahi yang kalian warisi dari orang tua kalian. Kalian pun tidak bisa lari dari Tuhan. Tidak bisa. Karena kalian adalah upah kami. Itu firman Tuhan. Sedangkan oleh karena doa ibu saya saja, saya menjadi upah bagi ibu saya. Sama semua kita. Bagi orang tua kita. Oleh karena iman yang mereka ambil. Mereka rela meninggalkan agama mereka. Mereka mendapatkan kita. Jadi kita ini adalah upah daripada orang tua kita. Jadi anak kita, dan anak-anak semua, kalian adalah upahnya kami. Artinya apa? Seandainya Tuhan katakan, mau pulang, menyatu dengan aku, itu hak prerogatifnya dia. Tetapi kami tetap hidup di dalam kalian.
itulah artinya hidup selama-lamanya. Dan suatu saat nanti kan kalian akan meninggalkan kami. Tetapi sama seperti Tuhan sudah berdoa untuk Petrus, kami pun sudah berdoa untuk kalian. Enggak, kalian tidak bisa, kalian adalah upah kami. Jadi walaupun perjalanan ini masih panjang, kita sudah melihat karya Tuhan digenapi. Apa yang kita lakukan sekarang? Sembari kita memandang Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menjadikan hati kita tenang. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita pun Tuhan sendiri yang akan ajari kita. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Dia. Saudara, ketika saudara fokus kepada Tuhan, saudara lihat apa yang ada di depan kita, apa yang dirancangkan oleh si jahat, tak bisa menyentuh saudara. Ada firman Tuhan di dalam saudara. Ketika saudara mendengarkan perkataan ini dan mempercayainya, maka firman Tuhan itu tinggal dalam saudara. Maka peganglah apa yang ada padamu. Jadi saudara, kalau saudara masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, coba dengarkan anak saudara. Karena orang lain mendengarkan itu, percayalah saudara, nggak bakalan mengerti mereka. Tetapi kalau ada orang lain nanti akan dibawa masuk ke sini, itu pun akan tersaring lagi. Saudara, kita sangat yakin dengan pilihan Tuhan. Saudara, gelombang ini, gelombang apa yang dikatakan pekerjaan Tuhan ini, itu akan seperti gulungan-gulungan. Gulung gitu kan? Gulungan itu akan semakin lama semakin besar. Seperti bola salju. Setiap kali dia menggelinding, makin besar, makin besar, makin besar. Saudara, nggak ada yang tahan. Saudara, semua yang kita pikir mereka wow dengan liarnya ilmu pengetahuan mereka yang membuat kekacauan, ingin memisahkan dari Tuhan. Tapi Tuhan dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, pastilah pekerjaan Tuhan yang berhasil. Tidak mungkin pekerjaan si jahat. Pada akhirnya mereka akan sadar, mereka hanya dipakai saja. Nah, sedang terjadi pemisahan hari ini. Buatlah dirimu tetap tinggal di dalam Dia. Hormati Dia, dengarkan apa yang dikatakan. Punya sikap menghormati perkataan-perkataannya. Ketika kita beribadah bersama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan mendengarkan upah. Dan upah itu adalah Tuhan. Saudara akan mengalami bagaimana Tuhan itu benar-benar hidup dalam saudara. Apa yang saya katakan tadi semuanya, pasti akan saudara alami. Karena memang itu yang diharapkan oleh Tuhan. Itulah baru Tuhan dipuaskan. Karena Dia benar-benar bisa bercermin di dalam saudara. Ketika Dia memandang saudara, Dia pun memandang dirinya sendiri. Ketika kita memandang Dia, kita boleh melihat diri kita juga di dalam Dia. Disitulah yang dikatakan makan bersama. Semua yang kita anggap tadinya sulit, sukar, miss gitu, bingung, yang mana yang benar. Sekarang ini, itu akan semakin jelas. Semakin jelas. Anak-anak kita pun, mereka tidak akan bisa lari.
Mereka diubahkan karena perkataan Tuhanlah yang mengubahkan mereka. Tidak perlu kita bilang, kamu kenal Tuhan. Mereka sendiri akan diajar oleh Tuhan, diajar oleh Bapa. Dengan sendirinya, segala tabiat-tabiat, pekerjaan-pekerjaan si jahat, itu dengan sendirinya ditahirkan dalam diri mereka, dari diri mereka. Oleh karena apa? Ketaatan saudara dan saya. Anak saudara upah saudara. Gak mungkin saudara. Gak mungkin saudara akan menjadi tenang ketika melihat anak saudara tidak takut akan Tuhan. Gak mungkin saudara tenang. Jadi diam-diam Tuhan tahu menghapus air mata saudara. Dan saudara, sama seperti Abraham melihat keturunannya banyak menjadi raja, banyak menjadi pemerintah-pemerintah, menjadi pemimpin-pemimpin. Itulah upahnya dia. Bahkan dia disebut menjadi bapak orang percaya. Sama dengan saudara. Saudara akan melahirkan keturunan-keturunan. Ini bukan berbicara jasmani saja, tetapi secara rohani. Saudara, sama seperti saya, juga didapatkan oleh apa yang dilakukan oleh Pak Andreas. Ketaatan dia, mengikut Tuhan. Apapun itu, dia mendapatkan upah juga. Karena terbukti ada orang yang dilahirkan dia. Sekalipun mungkin bukan anak kandungnya dia. Saudara, seperti itulah sistem kerja Allah. Saudara, hari demi hari. Saudara, dunia ini, gereja-gereja telah membuat diri mereka menjadi besar. Dan pada saatnya, lihat, orang-orang yang pernah mereka kumpulkan itu meninggalkan mereka. Bahkan apa yang mereka bangun sudah menjadi hancur. Tapi tahukah saudara? Tahukah saudara? Masa depan anak-anak kita adalah apa yang sudah kita pilih hari ini. Ketika anak-anak Yusuf dibawa kepada Yakub, padahal anak-anak itu harusnya adalah cucunya Yakub. Tetapi dia bilang, mereka adalah anak-anak Yakub, Efraim dan Manasye. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keturunan kita adalah upah kita. Jadi terjadi nanti kehidupan yang berlangsung terus, Kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan sekarang saudara sedang dibawa dan dipersiapkan masuk ke zaman yang baru itu. Jadi saudara, ketika saudara memandang dunia ini, melihat apa yang sedang terjadi, tenangkan hati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikanlah kalau misalnya ada orang yang misalnya akan dibawa kepada saudara. Siapa tahu itu mungkin Tuhan. Disitulah kita sekarang, saudara. Tapi setiap hari nantikanlah Tuhan. Ya, belajar, dengerin ulang, ya, sikan belajar dari situ, perhatikan, supaya dengan cepat kita mengenali Tuhan yang berinkarnasi itu, supaya saudara mengerti. Ingat ya sekali lagi ya, apa yang saudara dapatkan bukan pewahyuan, ya,
Dan kalaupun itu mungkin ada pencerahan dari saya gitu, mungkin itu diizinkan oleh Tuhan. Karena saya juga sedang belajar. Saya diberikan kesempatan. Saya tahu itu, saudara. Saya kadang minta tolong sama Tuhan, minta izin sama Tuhan, dan saya percaya itu pasti memang dilakukan. Tetapi pasti ada batas waktunya. Kita semua belajar. Dan biarlah pada akhirnya kita merendahkan hati kita setiap hari. Ya, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Saya percaya saudara, suatu saat pun saudara juga berbicara di sini. Tapi dengan dengan cara yang baru. Saudara juga akan memperdengarkan suaranya Tuhan sendiri. Dan kita semuanya menghormati itu. Itulah yang diharapkan, di mana kita menjadi satu dengan yang lain, sama seperti Bapa adalah satu. Baik saudara, puji Tuhan, sudah jam 9 tepat. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur pelajaran malam hari ini. Engkau meneguhkan setiap perkataan-perkataan. Malam ini kami mau beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tinggal dalam Engkau, kami disegarkan. Sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang fresh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Sampai ketemu besok pagi.